Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bersama saya Nur Jayati. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem endokrin, dan sistem yang kita akan pelajari ini di manusia ya, jadi bukan di hewan. Kita akan membagi menjadi dua bagian. Untuk saat ini kita berada di part yang pertama. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita pelajari di kesempatan ini ada 3. Yang pertama adalah apa pengertian dari sistem endokrin, kemudian organ apa saja yang termasuk di dalam sistem endokrin, dan bagaimana mekanisme kerja dari sistem endokrin tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin. Dan kelenjar ini merupakan kelenjar buntu, dia tidak punya saluran, berfungsi menghasilkan hormon. Nah, disebut sebagai hormon endokrin itu karena hormon yang dihasilkan itu dilepas ke pembuluh darah untuk mencapai sel di organ lain. Jadi dia akan mencapai sel target untuk bisa bekerja itu di organ lain, sehingga sebagian besar hormon endokrin itu akan berfungsi di sel target yang letaknya jauh dari kelenjar endokrin itu sendiri. Sehingga ketika hormon ini sudah mencapai di sel target, maka efek hormon akan bisa bekerja atau bisa kita lihat. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kelenjar endokrin, maka untuk bisa lebih memahami kenapa itu disebut endokrin, maka saya akan berikan satu penjelasan tentang nama yang lain, yaitu kelenjar lain, yaitu kelenjar eksokrin. Nah, kalau kelenjar eksokrin itu kelenjar yang menghasilkan hormon, namun hormon itu dia kumpulkan di dalam duktus yang berada di dalam kelenjarnya sendiri, dan biasanya ada di permukaan tubuh, misalnya kelenjar keringat yang ada di kulit kita, atau bisa juga hormon yang ada di dalam saluran pencernaan kita, sehingga hormon yang dihasilkan itu akan bekerja di dalam sel penghasil hormon itu sendiri. Nah, ini akan lebih memperjelas ya apa perbedaan antara kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Nah, jadi untuk kelenjar beberapa jenis kelenjar tadi ada juga yang membagi menjadi ini kelenjar parakrin. Jadi kalau yang kelenjar parakrin dia akan menghasilkan hormon, namun hormonnya itu dia akan bekerja di sel target yang ada di sebelahnya, atau kita anggap sebagai tetangga gitu. Dan ini letaknya tidak terlalu jauh dari kelenjar. Kemudian ada juga yang disebut sebagai kelenjar otokrin. Kalau kelenjar otokrin itu bereaksi pada sel target yang sama dengan kelenjar yang menghasilkan tadi. Jadi sebenarnya untuk kelenjar otokrin ini kita bisa menganggapnya sebagai kelenjar eksokrin yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita itu ada banyak sekali kelenjar yang dia menghasilkan hormon, namun fungsi dari hormon itu sifat kerjanya ada yang namanya otokrin di dalam kelenjarnya sendiri, ada yang namanya parakrin di sel tangannya, dan fokus kita adalah yang endokrin. Jadi ini cukup jauh dari kelenjar penghasilnya. Kemudian di dalam tubuh kita, organ apa sih yang termasuk di dalam penghasil hormon endokrin? Anda bisa melihat, jadi kelenjar endokrin kita itu dimulai dari bagian kepala, jadi bagian otak, kemudian ada di sebagian berada di dada, kemudian abdomen bagian atas ya, abdomen bagian atas tepatnya, kemudian ada di alat kelamin. Nah, kalau kita rinci, di bagian otak itu ada yang namanya kelenjar pituitari, kemudian di leher itu ada namanya kelenjar tiroid, kemudian di daerah abdomen,
bagian atas itu kita melihat ada kelenjar adrenal. Jadi kelenjar anak ginjal ini lebih ke arah abdomen yang bawah dan belakang. Kemudian ada kelenjar pankreas. Terus yang ada di kelamin itu ada kelenjar yang dihasilkan oleh ovarium sama uterus, dan satu lagi oleh testis atau sel kelamin laki-laki atau pria. Jadi ini beberapa organ penghasil hormon kita. Nah, ini lebih memperjelas lagi. Jadi beberapa kelenjar kita yang ada di otak tadi, kalau tadi saya bilang ada kelenjar pituitari, itu nama lainnya adalah hipofisis. Nah, ada lagi yang di atasnya itu namanya kelenjar hipotalamus. Kemudian yang di sini sudah, adrenal sudah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa selain ovarium kita juga punya kelenjar yang ada di testis, terutama untuk yang pria. Terus ada tambahan lagi yaitu kelenjar paratiroid. Jadi selain tiroid yang ada di leher ya, terutama daerah jakun gitu, kita punya kelenjar paratiroid. Kemudian ada kelenjar timus juga. Timus ini lebih mengarah di sub dari tiroid dan paratiroid. Kemudian kita beranjak ke bagaimana mekanisme kerja dari hormon endokrin kita. Jadi hormon itu akan bekerja di dalam tubuh kita itu dengan satu sistem yang namanya sistem umpan balik. Nah, artinya umpan balik itu kan berarti akan kembali ke dirinya ya. Nah, ini artinya bahwa ketika hormon yang dihasilkan oleh tubuh itu sudah cukup, ya, dirasa cukup oleh tubuh untuk bekerja, maka akan ada satu sinyal yang memberikan sinyal tersebut kepada kelenjar untuk stop, kamu berhenti gitu, jangan memproduksi lagi. Nah, itu namanya sistem umpan balik. Kemudian kerja dari hormon ini adalah dia mengontrol laju aktivitas seluler. Jadi memang dia bekerjanya di tingkat sel. Hormon itu tidak akan bisa bekerja tanpa ada sel. Dan hormon itu dia akan berpengaruh di sel ketika sel itu mengandung reseptor yang sesuai. Jadi lebih mudahnya adalah seperti gembok dan kunci. Jadi kalau reseptornya tidak pas atau tidak sesuai dengan hormonnya, maka hormon tersebut tidak akan bekerja. Kemudian dia akan disekresi dari setiap kelenjar endokrin, dan masing-masing hormon itu punya pekerjaan secara spesifik di dalam tubuh kita. Nah, tadi saya bilang bahwa sistem kerja hormon itu ada sistem umpan balik. Sistem umpan balik itu ada dua, ada umpan balik yang sifatnya positif, ada sistem umpan balik yang sifatnya negatif. Yang sistem umpan balik positif itu adalah ketika kadar hormon itu turun di sel target, sehingga fungsi dari hormon ini juga berkurang, maka kelenjar itu akan memberikan sinyal kepada tubuh, dan tubuh akan mengirimkan sinyal kepada kelenjar lagi untuk bisa merangsang kelenjar tersebut menghasilkan hormon yang lebih banyak. Makanya namanya umpan balik positif. Jadi dari kondisi turun, kemudian memberikan stimulus supaya diperbanyak produksinya. Kalau sistem umpan balik yang negatif itu kebalikannya. Jadi ketika hormon yang dihasilkan itu sudah cukup menghasilkan efek yang dimaksud, maka produksi hormon ini akan diminta untuk diturunkan. Jadi jangan memproduksi lebih banyak, karena nanti akan justru berakibat efek yang negatif gitu. Nah, kalau Anda lihat gambarnya ini ya, jadi ini yang sistem umpan balik yang sistem umpan balik yang negatif. Jadi pada saat ini arah gambarnya mengikuti arah panah ya. Jadi sistem endokrin di jaringan A, maka dia akan menghasilkan hormon A, kemudian dia akan dari hormon itu dia akan mengarah ke jaringan target. Ketika jumlahnya sudah banyak,
maka dia akan memberikan semacam sinyal ya untuk menurunkan. Jadi ini sebenarnya harusnya ini tandanya adalah negatif. Kemudian ini adalah sistem yang umpan balik yang positif. Jadi ketika jaringan B atau jaringan endokrin B itu menghasilkan hormon B dan dibawa ke sel target ternyata jumlahnya dianggap kurang, maka dia akan memberikan sinyal untuk bisa meningkatkan. Ini sama, jadi ada umpan balik negatif ketika jumlahnya sudah banyak, maka tubuh akan memberikan sinyal untuk dikurangi begitu. Jadi jangan memproduksi lebih banyak lagi. Oke, kemudian kita ke arah pembagian hormon endokrin. Jadi hormon endokrin itu kita bagi menjadi dua berdasarkan sifat kelarutannya. Ada yang larut di dalam air. Nah, ini golongan peptida, misalnya insulin, kemudian glukagon, ya, hormon pemecah gula, kemudian hormon adrenokortikotropik, itu yang penghasil steroid, kemudian gastrin, ini yang ada di lambung. Kemudian ada katekolamin, misalnya dopamin, norepinefrin, epinefrin, ini banyak sekali hormon yang berpengaruh untuk fungsi jantung. Dan yang kedua adalah hormon yang larut di dalam lemak, termasuk di dalamnya adalah golongan steroid. Misalnya ada estrogen, progesteron, testosteron, ini hormon-hormon untuk kelamin ya, untuk kelamin. Kemudian ada glukokortikoid, aldosteron, dan tironin. Nanti kita akan lebih banyak di part 2, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari hormon yang kita bahas di sini. Nah, demikian untuk sistem endokrin di part yang pertama. Semoga bisa memberikan wacana awal untuk kita bisa berlanjut ke sistem endokrin yang part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.